Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Ya, yang sudah chat di 081 665 8779. Ya, yang mau tanya-tanya silahkan seputar masalah budidaya ikan gabus, mulai dari pembibitan, pembesaran, pemasaran, serta pengolahan ikan. Ya, dan siapapun boleh bertanya, ya boleh sharing-sharing juga, kemudian boleh komplain juga, ya mungkin beli bibit mati atau beli induk mati atau beli induk belum bertelur atau mungkin belum dikirim. Nah itu silakan, kalau mau komplain monggo. Ya Pak Andawandi siap menjawabnya. Dan yang jelas mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat siapapun. Seputar masalah ikan gabus, semata-mata hanya ingin berbagi saja. Ya Pak Suwandi tidak mencari keuntungan dari tayangan ini. Ya Anda mau subscribe atau tidak silahkan. Ya nonton saja yang penting selama ini bermanfaat. Ya nggak subscribe pun nggak apa-apa. Ya mau subscribe pun boleh, mau di-share ke teman ya boleh, mau berbagi juga silahkan. Ya, semoga ilmu ini menjadi jariah tersendiri buat saya, jikalau ini nanti bermanfaat. Ya. Pertanyaan pertama dari Sinyo di Kademangan Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak, salam sejahtera dan sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinyo dari Kademangan Blitar. Ya, dan maaf Pak, mau nanya apakah boleh ya jika kita ngepul ikan dan kirim ke tempatnya Bapak. Walau masih proses dan belum bisa jadi mitra. Jujur Pak, saya minat dan suka, apalagi lihat saran-saran dan kebaikan Bapak menularkan ilmu melalui channel-channel Bapak Suwandi. Dan apalagi saya juga sangat hobi dan mencintai dunia perikanan, terutama ikan gabus ya, karena dari dulu mulai mencari sendiri dari alam sampai jual, dan banyak teman-teman yang mendukung untuk ngepul dan memasarkan, begitu Pak. Sekian, terima kasih dan wassalam, semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sinyo, Bapak Sinyo, ya. Jadi semoga apa yang kita tayangkan ini semata-mata hanya ingin berbagi saja, sudah saya sampaikan. Siapapun bisa menonton, karena tayangan ini dengan harapan ya banyak orang yang bisa berbisnis ikan gabus. Saya tidak merasa tersaingi oleh siapapun. Banyak orang sukses dari bisnis ikan gabus, banyak orang berhasil dari ikan gabus, banyak orang bisa bayar hutang dari ikan gabus. Banyak orang bisa melihat real bisnis dari ikan gabus. Silahkan terjun di situ. Bukan ahli pun Anda bisa belajar. Tidak di bidang perikanan pun Anda pasti bisa selama niat mau belajar. Saya juga bukan orang perikanan. Ya, jadi untuk Mas Sinyo ya tetap semangat lah. Itu yang bisa saya berikan ya. Saya tidak punya keahlian apa-apa, hanya sekedar pengalaman yang ingin saya tularkan kepada para netizen, para sahabat dunia gabus dan pemirsa dimanapun Anda berada. Karena apa? Kenapa kok saya semangat sekali menularkan bisnis ikan gabus ini? Karena ini luar biasa sekali, ya. Di dalam ikan gabus itu ada emas cairnya, ya. Dimana tayangan saya dulu pernah dimuat di media massa yang judulnya di situ adalah emas cair di dalam ikan gabus. Ya karena memang iya. Luar biasa di situ, di ikan lain nggak ada, tapi kandungan albumin ini yang 1 mili sekarang ini nilainya orang beli di rumah sakit sampai 2 juta, 3 juta, itu luar biasa sekali. Kenapa kita kok tidak perjuangkan itu? Ya, ikan yang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa dengan kandungan albuminnya. Ya, sama-sama kita budidaya ikan, mending kita budidaya yang suatu saat, kalaupun sekarang Anda tidak bisa terjun di dunia pengolahan, pasti ada kesempatan itu akan datang. Ya. Tidak banyak orang yang mau mengolah albumin, tetapi seiring perkembangan zaman, ilmu akan bertambah, teknologi akan meningkat,
pasti akan ada kemudahan Anda suatu saat mendapatkan jalan mengolah albumin. Ya, manfaat untuk kesehatannya luar biasa sekali ini. Ya, jadi kalau orang bicara maaf ya, saya tidak merendahkan. Anda bisnis apapun, kalau nanti Anda sudah masuk di pengolahan, bisnis apapun akan lewat. Betul. Ya. Di sektor pengolahan albumin ini luar biasa sekali. 1 kilo bisa mendapatkan 10 mili. Ya, jadi ini untuk Pak Sinyo ya di Blitar ya. Semangat ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan Anda tonton bisa bermanfaat ya. Oke, Pak Sinyo, salam kenal kembali dari saya Suwandi. Berikutnya, terima kasih Pak Suwandi, saya Ridwan dari Sleman Group ya. Untuk motivasi dari tentang dan keluarga orang-orang tua dan berguna bagi masyarakat. Sebentar, maksudnya gimana ini? Terima kasih Pak Suwandi, saya Ridwan dari Sleman. Untuk motivasi tadi tentang keluarga dan orang tua dan berguna bagi masyarakat. Kebetulan saya mempunyai komunitas kecil yaitu membimbing pemuda pengangguran. Terkhusus yang mereka dulu masih ada orang tua minum minuman, obat terlarang, bahkan badan yang penuh dengan tato. Dilihat masyarakat hanya sebelah mata, bahkan sampah masyarakat. Sekarang orang tua mereka sudah nggak ada, bingung cari kerja. Sebisa saya ngasih motivasi agar mereka mandiri. Saya kasih modal untuk budidaya nila, bahkan lele, tetapi kemarin awal pelatihan semua kolam dikosongkan untuk budidaya gabus. Saya ajak budidaya gabus ikut pelatihan, mereka pada minder karena badan penuh dengan tato. Dan di pertemuan saya ajak baru 2 orang yang mau. Dan tadi masuk 1 dan malu ketemu rekan-rekan. Ya, jadi untuk Pak Ridwan, jadi saya sedikit agak bingung juga maksudnya bagaimana. Jadi maksudnya membantu orang-orang pengangguran. Jadi di sini maksudnya mau membantu mereka dengan modal ya. Tetapi juga mau membantu mereka dengan pelatihan. Cukup bagus Pak. Jadi maksud Bapak untuk berbagi cukup baik ya. Ya mudah-mudahan dengan apa yang Bapak ajarkan ke mereka lewat pelatihan saya bisa bermanfaat buat mereka, dan mudah-mudahan mereka tidak lagi menjadi orang yang Bapak sampaikan menjadi sampah masyarakat. Selama mereka mau berubah, mau mengikuti arahan yang lebih baik, mau meninggalkan kegiatan-kegiatan mereka yang negatif, yang tidak baik, pasti akan menjadi lebih baik ke depannya. Tentunya dengan menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif, termasuk di budidaya ikan gabus. Ya mudah-mudahan niat Bapak mendapatkan kemudahan, dan saya selalu support apa yang bisa saya bantu untuk Bapak di ikan gabus ini, termasuk pelatihan. Mau konsultasi silakan, nanti bisa menghubungi saya. Terima kasih Pak Ridwan ya. Ya, berikutnya pertanyaan dari siapa ya, tidak ada ya. Bapak semoga sukses selalu. Izin bertanya Pak, kolam pendederan saya ukuran 2x1, kedalaman 50 cm dan isi air 30 cm. Bibit gabus ukuran 2-3 cm, sekitar 5.000 ekor. Pertanyaan saya, di permukaan air kolam banyak sekali lumutnya, bahkan airnya berwarna hijau. Dan permukaannya seperti berminyak lumut. Apakah itu berbahaya untuk bibit gabus? Bagaimana penanganannya? Ya, jadi kalau bibit ukuran Bapak ukuran 23 ya, 5.000 ekor. Nah, kolamnya ukuran 2x1. Kunci bibit bisa bertumbuh dengan baik ya. Masih 23 berarti baru sekitar 15 hari ya kurang lebihnya. Nah, untuk agar benih bisa tumbuh dengan baik, bisa hidup dengan baik, pertumbuhannya sip ya. Yang perlu diperhatikan adalah sumber air. Ya, kehidupan ikan itu ada di air. Airnya bagus,
bibitnya pasti akan bagus. Ya, jadi kalau di situ air lumut, ya selama 15 hari itu kan aturannya menggunakan pakan kutu air. Jadi kalau di situ menggunakan kutu air, pasti tidak akan muncul minyak. Ya, lumut pasti bisa karena memang sinar matahari masuk ke dalam kolam bisa menimbulkan pertumbuhan alga yang berlebih ya, lumut ya. Tetapi kalau misalkan di situ ada minyak, nah minyak ini dari mana dulu? Kalau pemberian pakan 15 hari menggunakan kutu air tidak akan tumbuh minyak, tidak akan muncul minyak di permukaan air. Ya, yang harus Bapak lakukan adalah itu tadi 0 sampai 15 hari kutu air. Kalau kutu air kan hewan hidup, tidak akan muncul minyak, pasti Bapak memberikan pakan selain menggunakan kutu air. Mungkin peletnya Pak, kira-kira jangan terlalu banyak. Ya, ini kalau menggunakan kutu air, saya yakin tidak akan pernah ada muncul minyaknya di situ. Ya, tapi kalau misalkan di permukaan air itu ada semacam kayak misalkan kelamat gitu ya, itu nggak masalah. Mungkin kandungan zat besinya tinggi, coklat-coklat muncul itu nggak ada masalah. Tinggal nanti dikurangi 50% diisi lagi air yang baru. Itu biasanya sudah baik. Atau mungkin ditebar dengan menggunakan kanapronik, itu semuanya akan hilang di situ. Semua akan bagus ya kondisi airnya. Oke ya. Itu untuk Bapak, nggak ada namanya di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari mitra pembenihan ya. Mitra pembenihan yang ada di Tegal ya. Saya mau tanya Pak ya, untuk pengiriman ikan yang untuk penggantian ikan, saya berada di Tegal, 3 pasang yang sudah kita kembalikan ya. 2 minggu yang lalu sudah kita kembalikan 3 pasang ya. Kapan akan ada penggantian pengiriman lagi? Ya. Mohon informasinya Pak. Terima kasih. Ini dari mitra pembenihan di Tegal. Jadi Pak, pertama untuk penggantian induk ya sudah Bapak kirim ke sini. Untuk penggantian induk untuk wilayah Brebes, Tegal, Cirebon dan Indramayu itu tanggal 25 ya, 25 Juli besok akan ada pengiriman secara serentak untuk yang ke arah Brebes, Tegal, Cirebon dan Indramayu. Yang penting di situ Bapak untuk proses penukaran, karena memang setelah ditukar ini sudah tidak ada garansi Pak. Ya, ditukar ini sudah tidak ada garansi lagi. Tinggal nanti yang penting videokan kolam persiapan untuk induk yang mau datang. Videokan. Berarti kalau 3 pasang ada 3 kolam base beton yang divideokan ke saya. Begitu sudah siap, ya, nanti sudah jadwal tanggal 25 Juni ini itu akan ada pengiriman ke Brebes, Tegal, Cirebon dan Indramayu. Ini. Untuk mitra-mitra yang lain ya semua sudah ada jadwalnya. Nggak usah telepon, semua sudah ada jadwalnya Pak ya. Jadi mohon bersabar untuk mencetak induk pengganti itu tidak waktunya cepat Pak. Karena betul-betul kita pikirkan dan kita siapkan benar. Karena kalau pengganti itu sampai sana nanti terjadi resiko misalkan bertengkar atau mungkin tidak bertelur, itu sudah nggak bisa dikembalikan. Tidak bisa ditukar kembali karena garansi sudah selesai. Jadi bagi yang mendapatkan tukar baru 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, sudah ribut telepon. Nah, biasanya saya diamkan dulu. Nanti begitu sudah mau diberangkatkan, saya pasti akan dihubungi oleh staf, Pak, induknya besok diberangkatkan. Atau bahkan ada yang tidak dihubungi langsung dikasih nomor resi, induk sudah berangkat. Ya, jadi untuk mitra yang induknya belum dikirim, kurang 3, kurang 4, ada yang kurang 5, penggantian, nggak usah ribut. Ya, semua pasti akan ditukar, diganti. Ya, karena melayani orang banyak, persiapan induk juga tidak akan secepat itu. Persiapan untuk induk itu jadi 1 bulan minimal. Ya, karena di sini sebagian sudah bertelur, ditunggu sampai 1 bulan kemudian untuk masa telur berikutnya. Ya, jadi mohon bersabar untuk induk yang belum diganti. Ya, yang penting kolamnya disiapkan aja. Fokus dengan induk yang sudah ada. Ya, fokus dengan induk yang sudah ada. Di tempat Bapak misalkan ada 5 bertelur. Ya, kemudian yang ditukar di sini 3. Jangan fokus kepada yang mau ditukar. Yang 5 bertelur itu dirawat dengan sebaik mungkin. Ya, agar apa? Anaknya hidup. Untuk apa fokus di situ malah anaknya mati nunggu yang ditukar?
Tukar datang bertelur ya mati meneh, podo wae sama saja, nggak ada gunanya. Fokus kepada yang ada di situ dulu. Ya, sabar pasti nanti akan sampai juga induk yang mau ditukar. Ya, itu untuk himbauan kepada semua mitra pembenihan yang mungkin nonton tayangan ini. Ya, semua sudah ada jadwalnya, Pak. Ya. Cuman mohon bersabar dan yang penting dikirimkan video induknya. Pak, kolamnya sudah siap. Ini dikirim videonya, pendek aja. Nanti berarti sudah tinggal induknya datang. Tinggal masuk ke kolam, ya. Oke, untuk mitra pembenihan yang ada di Tegal. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Assalamualaikum Pak Suwandi. Perkenalkan saya Letkol Ferizal Dandim Batu Raja Sumsel. Saya pecinta YouTube-nya Pak Suwandi. Ya, budidaya ikan gabus. Perlu saya sampaikan Pak, di Sumsel itu kota pempek, kemplang dan pindang gabus. Sehingga sangat membutuhkan ikan gabus, sehingga saya menginspirasi masyarakat di wilayah saya untuk budidaya ikan gabus. Saat ini saya sedang membuat demplot ikan sebanyak 30 kolam dengan tahap awal sebagai demplot. Ini ditujukan kepada masyarakat sekitar masyarakat dan Pemda. Bagus Pak Letkol, Pak Komandan ya. Itu sebagai contoh awal di Batu Raja Sumatera Selatan. Mudah-mudahan demplot 30 kolam ini bisa berhasil dengan baik dan bisa sukses ya, untuk masyarakat dan bermanfaat buat masyarakat sekitar kita. Gitu ya Pak Letkol Ferizal. Ya, berikut pertanyaan dari Suyi ya, dari Suyi di Pemalang, Jawa Tengah. Saya tertarik dengan budidaya ikan gabus dan mohon bimbingannya. Dengan modal yang sama, rupanya prospek mana Pak antara usaha pembenihan dan pembesaran ikan gabus? Kolam kami bekas tambak udang, Fanami, bangkrut. Ganti ikan nila juga rugi. Ganti gurame juga rugi. Lele juga rugi. Nemu YouTube-nya Pak Suwandi jadi tertarik. Saya subscriber YouTube-nya Bapak. Tolong sub balik YouTube saya ya Pak, hehe. Rasanya pengen sowan untuk chat langsung ya, dan juga belajar langsung lebih detail ya. Maaf ya Pak, WA-nya saya banyak kata-kata kira-kira mengganggu kesibukan jenengan. Semoga Pak Suwandi berkenan memakluminya. Ya nggak apa-apa Pak Suyi yang ada di Pemalang. Kalau bicara masalah prospek Pak, masalah prospek tadi Bapak bilang pembenihan dan pembesaran. Ya kalau pembenihan dan pembesaran ya tetap prospek di pembenihan kalau memang dengan lahan yang sangat sempit. Jadi kalau Bapak lahannya luas ya mungkin saya amati prospek di pembesaran. Tapi kalau Bapak lahannya sempit kurang dari 500 meter persegi gitu, nah itu masuknya di pembenihan Pak. Dan kolam bekas tambak udang bisa digunakan. Ya kalau kolam bekas tambak udang kan luas toh Pak, enggak sempit ya. Ya dan ini cukup semangat luar biasa yang sudah disampaikan di tambak udang. Fanami bangkrut, ganti kanila juga rugi, gurame juga rugi, lele juga rugi. Waduh, ini kalau semuanya rugi gimana Pak ya? Oke Pak ya, Pak Suyi yang ada di Malang silahkan. Ya kalau menurut saya untung mana pembenihan dengan pembesaran? Ya prospek di pembenihan karena kan waktu panennya juga lebih cepat Pak ya. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan pertanyaan kesempatan hari ini, dan jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.